Dompet digital sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Setiap kali membuka aplikasi, uang terasa begitu mudah berpindah, seolah-olah berada dalam aliran tak terlihat yang selalu mengalir kemana saja. Namun, pernahkah Anda merasakan bahwa saldo di akun Anda berkurang perlahan tanpa ada pengeluaran yang jelas? Pertanyaan itu menjadi titik tolak bagi banyak orang yang mulai menyadari bahwa ada kebocoran kecil yang menyusup di balik kemudahan transaksi digital. Kebocoran-kebocoran ini tidak menimbulkan alarm besar, melainkan menggerogoti uang secara perlahan, sehingga pada akhirnya terasa hilang tanpa jejak. Pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri 5 celah yang jarang masuk catatan, menguak cara kerja masing-masing, menampilkan visualisasi singkat yang mudah dipahami, serta memberikan langkah-langkah praktis agar Anda dapat menutup setiap kebocoran sebelum uang Anda semakin menipis. Kita mulai dengan menempatkan diri pada situasi yang sangat familiar. Anda baru saja menyiapkan kopi pagi, membuka aplikasi dompet digital, dan dengan cepat melakukan transfer ke teman atau membayar tagihan listrik. Semua tampak lancar, saldo berkurang sesuai nilai yang Anda masukkan, dan Anda melanjutkan aktivitas. Namun, ketika Anda kembali memeriksa saldo beberapa hari kemudian, ada selisih yang tidak dapat dijelaskan. Pada titik inilah akar masalah mulai muncul. Kebocoran kecil biasanya bersembunyi dalam 3 dimensi utama. Fitur otomatis yang diaktifkan tanpa disadari, mekanisme pembulatan yang menambah beban tanpa terasa, biaya tersembunyi yang muncul pada proses transfer, godaan pembelian dalam aplikasi yang muncul pada momen tidak tepat, serta penawaran personalisasi yang memanfaatkan data Anda untuk memancing pengeluaran tambahan. Semua elemen ini beroperasi secara simultan, menciptakan efek kumulatif yang menggerogoti saldo secara perlahan. Mari kita kupas satu persatu, dimulai dari kebocoran pertama, langganan otomatis yang memperpanjang diri tanpa pemberitahuan. Banyak aplikasi layanan streaming, musik, atau bahkan platform edukasi menawarkan paket berlangganan dengan opsi perpanjangan otomatis. Di balik tampilan sederhana, aktifkan auto-renew, terdapat mekanisme yang secara otomatis menarik dana pada tanggal tertentu, bahkan ketika Anda tidak lagi menggunakan layanan tersebut. Visualisasinya dapat dibayangkan sebagai sebuah garis lurus berwarna biru yang mengalir dari ikon aplikasi ke ikon dompet, kemudian berputar kembali ke aplikasi dengan tanda panah melingkar, menandakan siklus yang tak terputus. Dampaknya, setiap bulan Anda kehilangan sejumlah uang yang sebenarnya tidak lagi dibutuhkan. Solusinya bukan sekadar mematikan notifikasi, melainkan menelusuri riwayat langganan secara berkala, menonaktifkan auto-renew pada setiap layanan yang tidak lagi dipakai, dan mengatur pengingat manual pada kalender pribadi sebelum tanggal penagihan tiba. Dengan cara ini, Anda memiliki kontrol penuh atas kapan dan bagaimana uang dikeluarkan. Kebocoran kedua muncul dari fenomena pembulatan transaksi. Ketika Anda membayar dengan dompet digital, sistem terkadang membulatkan nilai transaksi ke kelipatan terdekat, terutama pada pembayaran kecil atau pada layanan yang menggunakan sistem Pay What You Want. Misalnya, Anda membeli kopi seharga Rp19.500, namun sistem membulatkan menjadi Rp20.000, menambahkan Rp500 yang tidak terlihat pada struk digital. Visualisasi yang tepat untuk kebocoran ini adalah sebuah garis lurus berwarna hijau yang menghubungkan ikon produk ke ikon dompet, kemudian menampilkan sebuah titik kecil di tengah yang menandakan penambahan nilai secara halus. Untuk menutup kebocoran ini, periksa detail transaksi pada setiap pembayaran, aktifkan fitur, tampilkan detail pembulatan bila tersedia, dan pilih metode pembayaran yang memungkinkan Anda mengatur nilai tepat, misalnya dengan mengisi saldo terlebih dahulu pada akun utama sebelum melakukan pembayaran kecil. Kebiasaan memeriksa detail hingga digit terakhir akan membantu Anda mengidentifikasi dan menolak pembulatan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, kebocoran ketiga berhubungan dengan biaya tersembunyi pada proses transfer antar bank atau antar dompet. Seringkali, ketika Anda mengirim uang ke rekening bank lain atau ke dompet digital lain, aplikasi menampilkan tarif nominal yang tampak kecil, namun ada tambahan biaya administrasi yang muncul di akhir proses, terutama pada transfer lintas jaringan atau pada jam sibuk. Visualisasinya dapat digambarkan sebagai 2 ikon dompet yang terhubung oleh sebuah garis berwarna oranye, dengan sebuah segitiga kecil di tengah yang melambangkan potongan tak terlihat. Untuk menghindari biaya ini, pertama-tama bandingkan tarif resmi yang tercantum di aplikasi dengan tarif yang muncul pada konfirmasi akhir. Gunakan opsi transfer gratis yang biasanya tersedia pada jam non-peak, atau manfaatkan fitur transfer ke sesama jaringan yang biasanya tidak dikenai biaya. Jika memungkinkan, kumpulkan beberapa transaksi kecil menjadi satu transfer besar untuk meminimalkan frekuensi biaya administrasi. Kebocoran keempat muncul dalam bentuk prompt pembelian dalam aplikasi yang muncul pada momen kritis, misalnya ketika Anda sedang menunggu proses pembayaran atau saat aplikasi sedang loading. Prompt tersebut biasanya menawarkan upgrade cepat, paket ekstra, atau diskon khusus yang dirancang agar Anda tergoda membeli sesuatu yang tidak Anda butuhkan.
Visualisasi kebocoran ini dapat dibayangkan sebagai sebuah ikon bel berwarna merah yang muncul di atas layar utama, dengan garis putus-putus mengarah ke ikon dompet, menandakan gangguan yang memancing aksi impulsif. Cara mengatasinya adalah dengan menonaktifkan notifikasi promosi dalam pengaturan aplikasi, menutup semua pop-up yang muncul sebelum menyelesaikan transaksi utama, serta melatih kebiasaan menunda keputusan pembelian selama minimal 5 menit. Dengan memberi diri waktu, Anda dapat menilai apakah tawaran tersebut memang diperlukan atau hanya sekadar godaan sesaat. Kebocoran kelima, yang paling halus namun berpotensi paling merusak, adalah penawaran personalisasi berbasis data. Dompet digital yang terhubung dengan riwayat belanja, lokasi, dan kebiasaan keuangan Anda memungkinkan penyedia layanan menampilkan iklan atau promo yang sangat relevan, sehingga meningkatkan peluang Anda untuk mengeluarkan uang. Visualisasinya dapat digambarkan sebagai sebuah mata berwarna ungu yang mengawasi ikon dompet, dengan garis tipis yang mengalir ke ikon iklan, menandakan pengawasan data yang terus-menerus. Untuk menutup kebocoran ini, penting untuk meninjau kembali izin akses data pada setiap aplikasi, menonaktifkan opsi iklan berbasis minat bila tersedia, serta menggunakan mode privasi atau akun terpisah ketika melakukan transaksi penting. Dengan membatasi data yang dibagikan, Anda mengurangi kemampuan algoritma untuk menargetkan penawaran yang memancing pengeluaran tambahan. Setelah memahami kelima kebocoran tersebut, langkah selanjutnya adalah membangun kerangka kerja yang dapat Anda terapkan secara konsisten. Kerangka ini berlandaskan 3 pilar utama: identifikasi, mitigasi, dan evaluasi. Identifikasi melibatkan pemetaan semua layanan yang terhubung dengan dompet digital, meninjau riwayat transaksi, serta mencatat setiap kejadian pembulatan atau biaya tambahan. Mitigasi mencakup tindakan konkret yang telah dibahas, menonaktifkan auto-renew, memeriksa detail pembulatan, memilih waktu transfer yang optimal, menutup prom pembelian, serta membatasi akses data. Evaluasi berarti memantau perubahan saldo secara periodik, membandingkan pengeluaran sebelum dan sesudah penerapan langkah, serta menyesuaikan strategi bila ada kebocoran yang masih mengalir. Implementasi dimulai dengan menyiapkan ruang audit mingguan. Setiap akhir pekan, luangkan waktu sekitar 30 menit untuk membuka aplikasi dompet digital, meninjau semua transaksi yang terjadi selama 7 hari terakhir, dan mencatat setiap potongan yang tidak terduga. Pada saat yang sama, periksa daftar langganan aktif, pastikan tidak ada yang berstatus auto-renew tanpa persetujuan Anda. Jika menemukan satu, matikan fitur tersebut dan atur pengingat pada kalender pribadi untuk meninjau kembali pada bulan berikutnya. Selanjutnya, telusuri setiap transaksi kecil yang melibatkan pembulatan, catat selisihnya, dan evaluasi apakah nilai tersebut signifikan dalam jangka panjang. Jika ya, ubah metode pembayaran menjadi saldo yang sudah diisi sebelumnya atau gunakan kartu debit yang tidak melakukan pembulatan. Langkah berikutnya adalah mengoptimalkan jadwal transfer. Pilih jam non-peak, biasanya antara pukul 12 siang hingga 4 sore, saat beban jaringan lebih ringan dan biaya administrasi cenderung lebih rendah. Jika aplikasi menyediakan opsi transfer gratis pada hari tertentu, manfaatkan hari tersebut untuk mengirim uang dalam jumlah besar, sehingga mengurangi frekuensi biaya tambahan. Selama proses transfer, perhatikan setiap notifikasi yang muncul. Jika ada segmen biaya yang tidak dijelaskan, batalkan transaksi dan cari alternatif lain, misalnya menggunakan layanan transfer antar bank yang menawarkan promosi bebas biaya. Untuk mengatasi prom pembelian, aktifkan mode Do Not Disturb pada aplikasi saat Anda sedang melakukan pembayaran utama. Matikan semua notifikasi promosi di pengaturan, dan jika muncul pop-up, tutup dengan cepat tanpa mengklik tombol Beli. Jika rasa ingin tahu tetap muncul, beri diri Anda jeda 5 menit sebelum memutuskan. Selama jeda tersebut, alihkan perhatian ke aktivitas lain, misalnya memeriksa email atau menulis catatan. Kebiasaan menunda keputusan impulsif ini terbukti efektif dalam menurunkan tingkat pembelian tidak terencana. Terakhir, lakukan audit privasi data. Buka pengaturan masing-masing aplikasi dompet digital, periksa izin yang diberikan, dan matikan akses ke lokasi, riwayat belanja, atau data pribadi yang tidak diperlukan untuk fungsi utama aplikasi. Jika aplikasi menawarkan opsi iklan berbasis minat, nonaktifkan. Jika tidak ada opsi tersebut, pertimbangkan untuk menggunakan akun sekunder yang hanya berisi saldo minimal untuk transaksi yang tidak memerlukan analisis data mendalam. Dengan cara ini, Anda mengurangi peluang algoritma menampilkan penawaran yang menggoda. Setelah semua langkah di atas diterapkan, penting untuk mengukur efektivitasnya. Salah satu cara sederhana adalah dengan mencatat selisih total saldo pada akhir bulan dibandingkan dengan awal bulan, setelah memperhitungkan pemasukan dan pengeluaran rutin. Jika selisih tersebut lebih kecil daripada bulan sebelumnya, berarti kebocoran telah berkurang. Selain itu, perhatikan berkurangnya jumlah notifikasi promosi yang muncul,
atau penurunan frekuensi pembulatan pada transaksi kecil. Jika Anda menemukan bahwa beberapa kebocoran masih tetap muncul, tinjau kembali langkah mitigasi yang telah diambil, periksa apakah ada layanan baru yang secara otomatis menambahkan biaya, atau apakah ada perubahan kebijakan pada aplikasi yang Anda gunakan. Tidak ada solusi yang bersifat mutlak. Setiap keputusan finansial melibatkan trade-off antara kemudahan dan kontrol. Menonaktifkan auto-renew dapat mengurangi kebocoran, namun Anda harus siap untuk memperbarui langganan secara manual bila memang masih dibutuhkan. Membatasi akses data meningkatkan privasi, namun dapat mengurangi manfaat personalisasi yang membantu menemukan penawaran yang relevan. Oleh karena itu, prioritas utama adalah menyesuaikan strategi dengan kebutuhan pribadi, mengidentifikasi kebocoran yang paling signifikan bagi Anda, dan mengalokasikan energi serta waktu untuk menutupnya terlebih dahulu. Misalnya, jika Anda sering menggunakan layanan streaming, fokuslah pada menonaktifkan auto-renew terlebih dahulu. Jika Anda sering melakukan transfer antar bank, alokasikan waktu untuk mengoptimalkan jadwal transfer. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah menganggap satu kali audit sudah cukup, padahal kebocoran dapat muncul kembali seiring perubahan kebijakan aplikasi atau penambahan layanan baru. Oleh karena itu, konsistensi menjadi kunci. Jadwalkan audit bulanan, dan setiap kali Anda menginstal aplikasi baru yang terhubung dengan dompet digital, lakukan pemeriksaan izin dan potensi biaya tersembunyi sebelum menggunakannya secara intensif. Jika pada suatu titik langkah awal tidak berhasil, misalnya Anda menonaktifkan auto-renew namun masih menemukan penarikan dana, periksa kembali apakah ada paket bundling atau layanan tambahan yang tetap aktif. Terkadang, penarikan tersebut berasal dari add-on yang terpisah dari langganan utama, sehingga memerlukan penonaktifan terpisah. Setelah menutup semua celah tersebut, Anda akan merasakan perbedaan yang signifikan pada saldo akhir bulan. Uang yang sebelumnya hilang tanpa jejak ini tetap berada di akun Anda, memberikan ruang lebih untuk menabung, berinvestasi, atau sekadar menikmati kebebasan finansial yang lebih besar. Namun, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Dunia digital terus berkembang, dan dengan setiap pembaruan fitur, potensi kebocoran baru dapat muncul. Karena itu, tetaplah waspada, terus belajar, dan jadikan audit keuangan digital sebagai kebiasaan rutin. Sebagai penutup, mari kita rangkum apa yang telah dibahas. Kita memulai dengan pertanyaan provokatif tentang uang yang terasa menghilang di dompet digital, kemudian mengidentifikasi 5 kebocoran kecil, langganan otomatis, pembulatan transaksi, biaya tersembunyi pada transfer, prompt pembelian dalam aplikasi, serta penawaran personalisasi berbasis data. Setiap kebocoran dipaparkan melalui visualisasi sederhana yang membantu Anda membayangkan alur uang yang mengalir. Selanjutnya, kami memberikan langkah-langkah praktis untuk menutup masing-masing kebocoran, mulai dari menonaktifkan auto-renew, memeriksa detail pembulatan, memilih waktu transfer optimal, menutup pop-up promosi, hingga membatasi izin data. Kami menekankan pentingnya audit rutin, konsistensi, serta evaluasi hasil melalui perbandingan saldo bulanan. Kesalahan umum dan cara mengoreksinya juga dibahas agar Anda tidak terjebak dalam siklus kebocoran yang berulang. Jika Anda merasa video ini membantu, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten selanjutnya, dan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Ceritakan kebocoran mana yang paling sering Anda temui, atau strategi apa yang sudah Anda terapkan untuk menutupnya. Diskusi Anda tidak hanya memperkaya pengetahuan pribadi, tetapi juga membantu komunitas untuk bersama-sama mengoptimalkan keuangan di era digital. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga dompet digital Anda tetap penuh, tanpa kebocoran yang tak terlihat. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.